Lorong itu kan terkenalnya galeri lorong ya, terus jadi kayak galeri lorong. Ada salah satu staf kita tuh dulu menyingkatnya dengan sebutan garong gitu. Galeri lorong jadinya garong. Garong itu kan kucing ya. Nah kebetulan nih di lorong tuh banyak kucing, banyak banget kucing. Jadilah kita karena namanya garong itu, kita terus milih. Oke deh, sekarang kita pilih salah satu dari kucing ini kita jadikan maskot gitu. Jadilah kita pilih salah satu kucing, terus kita namain dia Garong dan kita dapur dia sebagai maskotnya kita, maskot galeri lorong. Nah maskot itu juga terus pernah ada kayak teman-teman magang dari satu SMA di Jogja. Terus mereka bikin karya, salah satunya menggambar komikal maskotnya lorong itu, yaitu kucing warnanya orange, terus dikasih nama Garong. Lorong itu dinamai lorong itu memang menyesuaikan dari tempatnya ya. Jadi ini kan tanahnya memanjang ke belakang gitu. Dia bukan yang lebar gitu. Nah dari situlah muncul nama lorong karena dia memang ketika masuk itu udah kayak kita masuk ke sebuah lorong panjang sampai ke belakang. Saya sendiri bernama Oktalina Puspawardani, biasa dikenal itu OP Wardani. Saya di sini sebagai manajer umum sekaligus juga melakukan kurasi atas karya-karya seni dan pameran yang diberlangsungkan di sini. Salah satu bidang kerja lorong itu adalah galeri. Galeri sebagai ruang untuk pameran maupun diskusi ataupun melakukan program-program seni rupa lainnya. Basis utama untuk galeri ini adalah craftsman atau kekriaan. Di sini bukan hanya kriya dalam artian pengertian sebagai sebuah karya seni, tapi kekriaan bahwa dalam setiap karya seni atau dalam setiap seni itu mengedepankan tentang kerajinan, kedetailan, intelijensia, sehingga sebenarnya basis seni itu sebenarnya adalah kekriaan. Dan ketika merujuk pada sejarah seni, memang awalnya seni itu adalah kriya, baru kemudian berkembang menjadi berbagai macam jenis seni yang seperti sekarang ini. Nah itulah yang dikembangkan oleh galeri lorong, sehingga apapun jadi bisa masuk atau bisa disajikan di ruang galeri lorong ini. Bisa fotografi, bisa lukisan, terus bisa patung. Bahkan juga teman-teman memakainya untuk pertunjukan menari, pertunjukan wayang boneka atau teater boneka gitu. Nah ini memang dibuka seluas-luasnya untuk siapapun, tidak hanya seniman, bahkan juga mahasiswa yang pengen mempresentasikan diri mereka lewat karya-karya seni beragam rupa di ruangan ini. Kalau dilihat dari posisinya atau lokasinya, galeri lorong sendiri berada di tengah pemukiman Kampung Nitiprayan yang katanya tuh kampung seniman ya gitu. Nah tentu saja sebelum galeri lorong berdiri itu sudah banyak aktivitas seni yang berlangsung di sini. Galeri lorong ini kemudian memberikan warna yang lain karena dia punya fondasi yang tadi soal kekriaan. Pada umumnya itu galeri atau art space atau ruang seni itu selalu mengacunya pada bentuk-bentuk seni yang sudah berkembang dari modern sampai ke kontemporer gitu. Nah di lorong ini karena dia mengusung craftsman itu dia jadi semacam memberikan warna yang tambahan ya atau warna yang lain dalam hal seni di Kampung Seni Nitiprayan. Sementara untuk pengaruh terhadap warga sendiri, yang paling kecil aja yang sederhana keseharian, misalnya di sampingnya lorong ini ada penjual sate, lalu di sampingnya lagi ada laundry gitu. Nah kita tuh sering kayak share gitu ya, share tempat, misalnya ada ruang kosong di galeri dipakai oleh bapak tukang sate untuk parkiran konsumennya, bahkan sampai ke share pelanggan gitu, itu juga berlangsung. Itu pada skala yang paling kecil. Juga
Misalnya kalau kita ada acara gitu, kita mengedepankan kerjasama dengan warga kampung gitu. Apa yang bisa di-share sama warga kampung, kita diskusi atau ngobrol dengan Pak Dukuh. Kita mau bikin acara nih Pak, minta bantuan di bagian apa. Nah, nanti warga juga ikut terlibat di sana. Sejauh ini masih itu, kami sih punya mimpi bisa kerja bareng yang lebih lagi ya, misalnya untuk penyelenggaraan acara seni atau apa, tapi masih nanti karena itu memang butuh effort yang lebih besar begitu. So, lorong sebagai satu unit keseluruhan itu terbagi di beberapa bidang kerja ya. Satu galeri, terus di depan sekali itu ada kafe gitu. Terus ada tempat co-working space yang sekarang lagi dikembangkan. Terus yang dari awal emang ada itu adalah homestay. Dari segi arsitektur sendiri, si lorong ini lebih mengedepankan arsitektur yang ramah lingkungan untuk konteks tropis gitu. Itu kenapa lorong tidak pernah menggunakan misalnya pendingin ruangan, itu tidak ada. Hanya kipas angin saja, lalu ventilasinya kan dibikin sangat maksimal sehingga orang di dalam ruangan itu merasa adem, sejuk tanpa dia harus menggunakan alat pendingin ruangan. Lalu selain itu juga mendayagunakan barang-barang bekas. Jadi semua yang ada di lorong ini kayak pintu-pintu, jendela ataupun ini gebyok-gebyok ini semuanya adalah barang bekas, termasuk kayu-kayu lantai ini. Itu semua barang bekas yang kemudian masih dipilah, masih bagus, lalu digunakan di sini. Nah, untuk homestay sendiri kita mengedepankan gimana ya caranya, namanya juga homestay. Itu atmosfer yang kekeluargaan. Jadi bagaimana caranya tamu itu datang ke sini tidak merasa sebagai orang asing atau pengunjung atau tamu, tapi ini menjadi rumah mereka yang lain sehingga mereka bisa nyaman di sini ngapa-ngapain aja. Ada yang kerja, ada yang cuman buat staycation ya, yang sekarang itu lagi berkembang, staycation gitu. Atau yang memang sedang ada acara di Jogja gitu. Dan memang sejauh sekarang ini, sejak awal sampai sekarang ya dari 2016, ada beberapa tamu tuh yang memang sering datang lagi, balik lagi gitu.